warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi untuk kalian. Dalam kesempatan kali ini Pak Roni ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama panjang Pak Roni adalah Pak Roni Budijatmiko. Kalian bisa memanggil saya sebagai Pak Roni. Nah, Pak Roni ini mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kalian pasti sudah tahu ya mata pelajaran bimbingan konseling. Intinya bimbingan dan konseling itu nanti kalian akan saya bimbing terus, saya berikan semangat, saya akan memotivasi kalian. Intinya seperti itu bimbingan konseling. Dalam kesempatan kali ini Pak Roni akan memberikan video kepada kalian terkait motivasi berprestasi. Mungkin kondisi saat ini memang tidak kondusif ya. Kalian diharuskan belajar dari rumah dengan menggunakan internet. Padahal sebetulnya kalian ini ingin segera masuk sekolah, ketemu dengan teman-teman, nongkrong, ngobrol bareng, berinteraksi berinteraksi dengan teman-teman kalian. Tapi karena kondisi memang tidak kondusif, kalian diharuskan belajar di rumah. Nah, mungkin kalian anak-anak sudah merasa bosan belajar dari rumah, tiap hari pelajaran isinya mencatat, merangkum soal-soal. Mungkin kalian sudah merasa bosan, ya kan? Nah, kalian banyak alasan dari kalian, Pak, kuotanya habis, Pak, HP-nya sudah nggak muat untuk aplikasi yang Google Classroom. Nah, banyak sekali alasan dari kalian. Nah, makanya kali ini Pak Roni ingin memberikan motivasi kepada kalian, memberikan tips-tips bagaimana kalian bisa terus bersemangat, memiliki motivasi belajar ya, sekalipun kalian belajar di rumah. Setiap individu itu memiliki motivasi yang berbeda-beda, anak-anak. Kalian harus tahu, ada anak yang memiliki motivasi yang sangat tinggi, ada juga sebagian anak-anak lagi yang kurang bisa memotivasi dirinya sendiri, sampai bahkan kadang-kadang orang tua, bapak ibu guru itu kesulitan untuk memotivasi anak-anak tersebut. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi dalam diri individu ya. Oke, faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang dapat memotivasi diri seseorang, yang pertama itu adalah ya dari dalam diri anak tersebut. Misal contoh Pak Roni memiliki cita-cita ingin menjadi seorang misal dokter. Bagaimana caranya supaya saya nanti bisa menjadi dokter? Dalam diri saya harus belajar giat, saya harus menjadi anak yang pandai. Supaya apa? Ya nanti supaya saya bisa menggapai cita-cita saya. Nah, itu yang dinamakan motivasi internal dari dalam diri sendiri, dalam diri Pak Roni, dalam diri kalian, dan dalam diri anak-anak yang lain. Kalian pasti punya motivasi dalam diri kalian. Nah, tapi setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Itu. Oke, yang kedua. Motivasi yang kedua itu berasal dari luar, yaitu eksternal. Oke. Nah, contohnya apa, Pak? Motivasi dari luar, Pak. Contoh ini Pak Roni. Atau kalian juga bisa. Kalian punya pacar. Pacar kalian itu mengharuskan kalau kalian ini menikahinya, kalian harus menjadi orang yang sukses, punya mobil, punya rumah mewah, terus punya apa lagi, motor dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian tidak bisa memiliki semua itu, pacar kalian tidak mau dinikahi oleh kalian, sehingga menimbulkan motivasi dalam diri kalian. Oh, berarti saya kalau mau menikahi wanita idaman saya harus bagaimana? Oh, saya harus sukses. Nah, itu yang dinamakan motivasi dari luar. Terus bagaimana biar saya bisa sukses, bisa memiliki semua itu tadi? Saya harus belajar. Awal mulanya itu belajar, memotivasi diri ya. Saya harus belajar, lulus dengan nilai yang baik, kemudian saya harus mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya bisa sukses, kemudian saya bisa menikahi wanita idaman saya. Nah, itu yang dinamakan motivasi dari luar.
motivasi dari luar atau motivasi eksternal itu tadi. Nah, dua motivasi tadi, yaitu yang motivasi eksternal dan motivasi internal, itu tidak mudah untuk kita kelola. Motivasi itu tidak mudah datangnya. Kita harus memiliki tips-tips khusus untuk menumbuhkan motivasi tersendiri dalam diri kita. Nah, tipsnya apa saja? Oke, yang pertama, tips yang harus kalian kuasai atau tips yang harus kalian pelajari yang pertama untuk menumbuhkan motivasi dalam diri. Tips yang pertama yaitu adalah setiap usaha belajar perlu ditetapkan dengan niat dan tujuan yang jelas. Niat dan tujuan yang jelas. Untuk menumbuhkan niat kita dalam belajar, kita sebelumnya harus punya tujuan dulu. Belajar ini buat apa? Oh, tujuannya harus jelas. Apa tadi? Saya harus menjadi orang yang sukses biar saya bisa menikahi wanita idaman saya. Saya harus memiliki segala hal, mobil, motor, dan rumah mewah. Nah, itu tujuannya. Nah, setelah kalian memiliki tujuan, kalian pasti punya niat. Niat itulah yang nanti akan memotivasi diri kalian. Nah, ini tips yang penting. Tips yang nomor satu ini adalah tips yang penting. Ketika kalian sudah menetapkan tujuan, nah, kalian akan memiliki niat yang keras untuk belajar, kemudian kalian menjadi anak yang pandai, kemudian kalian lulus, bekerja, oke, kalian sudah menjadi orang yang sukses, kemudian kalian bisa menikahi wanita idaman kalian. Itu tips yang pertama. Oke, kita masuk tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu kalian harus merencanakan kegiatan belajar itu sebaik-baiknya. Nah, belajar itu tidak sembarangan, Mas. Dari pagi, siang, sore, malam kalian belajar terus. Mubal, Mas. Oke. Belajar itu harus terkonsep. Nah, misal ini pembelajaran daring. Dari pagi kalian sampai jam 10 mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru secara daring. Misal dalam materi tersebut kalian disuruh untuk mempelajari materi, merangkum. Nah, tipsnya kalian harus merencanakan belajar itu sebaik mungkin. Contoh, ketika kalian sudah lelah, yang penting kalian tahu dulu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau kalian sudah merasa lelah, stop dulu. Yang penting kalian masih punya arsipnya. Nanti kalian pelajari lagi, entah siang hari atau kalian tidur dulu, sore hari kalian main dulu, atau malam hari. Nah, itu terkonsep, Mas. Jadi kalian tidak asal-asalan. Ketika mendapatkan tugas 3 mapel merangkum, kalian langsung rangkum terus sampai selesai. Itu akan membuat kalian cepat jenuh. Jadi merasa tugas itu tiada henti-hentinya. Makanya harus terkonsep itu tadi. Ketika kalian sudah capek, ya udah stop dulu, jangan dilanjutkan. Oke. Yang penting kalian punya arsip materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Nanti kalian bisa mengulangi, mempelajari lagi. Misal bangun tidur, itu kalian baru fresh, makanya kalian bisa mempelajari lagi. Itu tips yang kedua, merencanakan kegiatan sebaik-baiknya. Tips yang ketiga, kalian harus mawas diri. Semakin kalian itu paham dengan diri kalian, kalian itu semakin bisa menumbuhkan semangat dalam diri kalian. Jangan seperti ini, contoh, wah, saya sadar Pak, saya ini orang bodoh, dijelaskan bagaimanapun saya nggak bisa. Ya udah, aku nggak usah belajar aja Pak. Nah, itu salah, Mas. Yang dimaksud kalian semakin memahami diri sendiri, semakin semangat belajar itu seperti ini. Misal kalian ingin menjadi orang yang sukses itu tadi, tapi kalian sadar kalian itu memiliki kemampuan yang lemah dibanding teman-teman kalian. Nah, untuk menjadi orang yang sukses, yang biar sama seperti teman kalian berarti bagaimana? Kalian harus belajar lebih ekstra dibanding teman-teman kalian yang lebih memiliki kemampuan yang lebih tadi daripada kalian. Bekerja lebih keras, belajar lebih keras dibanding teman-teman yang mudah memahami mata pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi bukan kok kalian semakin paham, wah Pak saya wong ra iso apa-apa Pak, kemudian kalian
malas untuk belajar wis nompo peneng. Nah, bukan seperti itu. Nerima empantum Pak, bukan seperti itu. Kalian harus semangat, semakin semangat, bekerja lebih ekstra dibanding teman-teman kalian, bangun lebih pagi dibanding teman-teman kalian. Nah, usaha-usaha yang seperti itulah yang dimaksudkan semakin kalian memahami diri, semakin kalian harus timbul semangat yang lebih untuk belajar. Maksudnya seperti itu. Oke. Terus tips selanjutnya yang ke berapa ya? Keempat ya berarti Mas. Yaitu mau menerima masukan dari orang lain. Ketika kalian itu tidak memiliki motivasi dalam diri, terkadang orang tua, bapak ibu guru itu kan sering oyak-oyak kalian, ayo toh Mas, belajar, ayo Mas, masuk sekolah, digarap tugas-tugasnya, dirangkum, kan seperti itu. Kemudian banyak bapak ibu guru memberikan masukan kepada kalian, Mas, nek bangun lebih pagi, terus nanti bisa belajar dulu. Itu masukan-masukan itu kalian harus terima kalau kalian ingin semakin termotivasi. Bukan malah sebaiknya ketika kalian tidak memiliki motivasi dalam diri, dimotivasi orang lain, orang tua, guru, kalian malah acuh tak acuh. Urusanmu apa toh Pak? Nah, seperti itu yang salah. Makanya kalian harus mau menerima masukan dari orang lain. Supaya apa toh Mas? Ya supaya kalian itu termotivasi Mas. Tujuannya apa ya? Gue mau, katanya mau menikahi wanita idaman. Wanita idamanmu tok nikahi gue bermodal dengkur, modal dengkul, gak mau Mas. Makanya kalian harus memiliki motivasi diri yang baik dalam belajar, kemudian menjadi orang yang sukses. Oke, itu tadi. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah tips yang kelima ya, berarti itu adalah berdoa. Segala usaha yang telah kalian lakukan untuk menjadi orang yang sukses, untuk kalian menjadi semangat dalam belajar, itu yang terpenting juga yang harus kalian perhatikan adalah berdoa. Segala sesuatu harus didampingi dengan berdoa agar supaya dilancarkan oleh Allah dan kalian diberi kemudahan dalam belajar, mampu menyerap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itulah beberapa tips dari Pak Roni. Semoga bermanfaat untuk kalian semua anak-anak, biar kalian tetap semangat, memiliki motivasi untuk tetap belajar. Gitu ya, kalian harus semangat. Kesimpulannya, dalam kondisi seperti ini kalian harus tetap belajar untuk menjadi orang yang sukses, menggapai cita-cita kalian. Tetap semangat untuk anak-anakku semua. Oke, mungkin sekian video dari Pak Roni. Kalau ada salah-salah kata, Pak Roni mohon maaf. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak, mungkin kurang paham Pak, terlalu cepat penyampaiannya, nah kalian bisa tanyakan di komentar di Google Classroom. Kemudian kalian bisa curhat-curhat mengenai permasalahan kalian yang kalian hadapi. Kalian tidak bisa menanganinya sendiri, kalian bisa mengutarakannya pada Pak Roni, nanti bisa via pribadi gitu ya. Tetap semangat untuk anak-anakku, jaga kesehatan, jaga mood, tetap semangat. Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.